Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 10 ini kita akan belajar mengenai uji rata-rata satu sampel ya, uji hipotesis pada rata-rata satu sampel. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Jadi di sini dilakukan penelitian untuk menguji apakah rata-rata hasil belajar siswa kelas 8 di SMPK itu sama dengan 75. Ya, jadi di sini berarti rata-rata yang dihipotesiskan atau rata-rata yang telah ditetapkan itu adalah 75. Ya. Nah, maka dengan alfa 5% itu bagaimana? Ya, apakah rata-ratanya sama dengan 75 atau tidak? Yuk, kita langsung saja ke praktik dengan RStudio ya. Jadi ini datanya dientrikan aja ke Excel, kemudian setelah itu kita importkan ya. Oke, ini ya, kemudian import, klik import dataset, kemudian pilih yang from Excel ya, lalu klik browse ya, kemudian kita ambil datanya yang sudah kita entrikan tadi ya. Ya, kemudian klik import. Nah, oke, datanya udah ketampil teman-teman sebanyak 20 ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai saja. Jadi di sini permasalahannya adalah bagaimana jika di sini diketahui di soal itu dia tidak diketahui variannya, ya kan? Di sini kan tidak diketahui ya varian populasinya. Ini hanya ada data sama rata-rata hipotesis kan begitu. Maka berarti kita menggunakan uji T ya, T-test gitu. Oke. Jadi di sini langsung saja. Nah, ya langsung ketemu ya. Jadi di sini kita menggunakan formula T-test. Tanpa harus menginstal packing terlebih dahulu ya. Oke, kemudian datanya apa tadi? Punya saya. Nah, tadi ini nama filenya apa? Kemudian tanda dolar, kemudian nama variabelnya. Langsung di enter. Nah, kalau langsung di enter berarti nanti rata-rata yang dihipotesiskan ya itu sama dengan 0. Nah di sini kan tapi kita ingin mengetahui kalau rata-ratanya yang dihipotesiskan itu 75 ya. Maka berarti di sini nanti dikasih tambahan, dikasih keterangan. Ya, nih. Dikasih keterangan mu-nya itu sama dengan 75 ya. Jadi di sini mu sama dengan 75. Oke, kemudian kita enter. Nah, hasilnya akan beda teman-teman. Lihat. Ini kalau langsung aja tidak dikasih keterangan mu-nya 75 atau rata-rata dihipotesiskan 75, maka hasilnya T-nya segini 22,173. Tapi kalau kita kasih keterangan yang 75, hasilnya T-nya itu 0,36349. Oke. Nah, berarti bagaimana analisisnya? Ya, analisisnya ya berarti yang pertama hipotesisnya dulu H0, rata-rata hasil belajar siswa kelas 8 di SMPK sama dengan 75 dan H1-nya tidak sama dengan 75 ya. Nah, dari output diperoleh hitungnya ini ya 0,36349 ya. Kemudian T tabelnya kita cari saja di tabel statistik. Untuk T dengan alfa 0,05 dan DF-nya derajat kebebasannya itu 19. Ya kan N-1. Diperoleh 2,093. Berarti kalau kita bandingkan kan T hitung lebih kecil dari T tabel ya. Atau kalau kita lihat p-value, p-value-nya 0,7202 itu lebih besar dari 0,05. Maka berarti H0 diterima atau gagal tolak. Ya.
kesimpulannya bagaimana? Kalau kita menerima H0, berarti kesimpulannya rata-rata hasil belajar siswa kelas 8 di SMA sama dengan 75 gitu. Oke, gampang ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penggunaan Z yang Z test atau uji Z ya. Uji Z tadi ya yang sudah kita baca di atas bahwa uji Z itu harus variansi populasinya diketahui. Ya, berbeda dengan CT tadi. Maka di sini di soal itu harus sudah diketahui variansi populasinya ya. Ini ya. Jadi jika diketahui nilai standar deviasi atau simpangan baku itu 15,3, ini adalah standar deviasi populasi berarti artinya ya. Dan rata-ratanya itu 7,6. Apakah hasil belajar siswa kelas 8 di SMA sama dengan 75? Nah ini teman-teman ya. Jadi berarti nanti sudah ada sigma, kemudian ini rata-rata ini adalah rata-ratanya atau berarti X bar itu ya. Kemudian ini adalah mu nolnya 75. Oke, nah ini sudah ada ya, sudah ada penjelasannya, saya sertakan di modul ini. Nah, jadi dan ini di sini kita bisa menyelesaikan dengan uji Z dengan bantuan PKIK BSDA. Ya, kita klik di sini di bagian PKIK, kita ketikkan PKIK BSDA. Nah, karena di R saya sudah terinstall PKIK BSDA, maka ya sudah tinggal dipanggil saja. Tapi kalau di software R teman-teman belum ada, maka perlu diinstal dulu, ya. Dengan cara ini ya, klik install, kemudian di sini diketikkan BSDA, lalu nanti diklik install. Oke, itu ya. Nah, kalau sudah ada, tinggal kita centang atau checklist ya. Ini artinya berarti kita memanggil PKIK BSDA tersebut. Baik, setelah itu kita mulai saja. Jadi kita pakai formula Z-sum ini ya. Nah ini Z-sum.test. Nah ini kan udah ada apa aja yang perlu diisi ya di formulanya itu. Pertama kita menentukan minnya dulu, min.x. Nah ini ya sama dengan minnya berapa, rata-rata hitungnya tadi berapa tadi, 7,6 ya, 7,6. Terus kemudian sigma.x. Nah ini sigma.x itu tadi standar deviasi atau simpangan baku dari populasi. Tadi sudah diketahui berapa tadi nilainya di soal, tadi nilainya 15,3 ya. Oke. Sigma itu kan sama dengan standar deviasi ya, atau simpangan baku 15,3. Kemudian butuh apa lagi ya ini ya, tadi butuh nx ya, berarti kan n.x. Oke, n.x itu artinya bahwa jumlah datanya ada 20 kan. Oke, terus apa lagi? Terus setelah itu ada ini hipotesis alternatifnya, A1-nya ya. Oke, berarti ini alternatif. Nah udah ada alternatifnya, berarti misalkan greater gitu ya, greater ya kan lebih besar. Kalau H1-nya kan berarti dia tidak sama dengan, bisa lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Oke, lalu kemudian apa tadi, confidence level ya ini. Jadi ini tingkat kepercayaan untuk interval konfidensinya ya, 0,95 ya, karena kita menggunakan 5%. Oke, sudah ya. Nah ini kan sama kan. Oke, yang belum apa ini, mu-nya ya, ketinggalan malah mu-nya atau rata-rata yang dihipotesiskan ya, itu tadi berapa, 75 ya. Apakah 75 atau tidak kan gitu ya, sama dengan 75 atau tidak, maka berarti mu sama dengan 75. Nah oke, sudah semua ya. Ini ada rata-rata hitung, kemudian ini ada standar deviasi populasinya, n-nya,
H1-nya, mu-nya, lalu interval konfidensinya. Oke, kita klik enter. Nah, keluar teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu ya. (0,957615,3) ya. Oh, oke teman-teman. Ini ada yang salah pada min-nya ya. Min-nya bukan 7,6 tapi 76 ya. Iya. Saya salah. Ini harusnya bukan 7,6. Maka di sini tadi kok terdapat perbedaan outputnya gitu ya. Padahal tadi saya sudah mencoba sebelumnya ya. Oke, nah kalau ini udah benar nih. Coba ya, kita lihat apakah sama dengan yang ada di modul 0,22641. Wah, agak berbeda ya. Dimana ya ini minnya 76 sama. Kemudian sigma.x-nya 15,3. NX-nya 20. Oh, ini 12 ya. Datanya oke. Ini kan di soal apa namanya? Dimisalkan NX-nya 12 ya. Nah, ini saya misalkan dengan data yang sama tadi, itu berarti kan NX-nya 20 ya. Nah, oke. Maka berarti diperoleh di sini Z-nya 0,2923, p-value-nya 0,385. Oke. Nah, analisisnya bagaimana teman-teman? Analisisnya berarti hipotesisnya H0 tadi ya, data rata-rata nilai siswa sama dengan 75, kemudian yang satunya tidak sama dengan 75. Dengan Z-nya itu 0,2923, kita bandingkan dengan nilai Z tabelnya. Z tabel untuk alfa 5% itu kan 1,645. Berarti 0,2923 itu kan lebih kecil dari 1,645 ya. Atau kalau kita lihat p-value-nya 0,385 itu lebih besar dari 0,05. Berarti ya 0 diterima. Gitu ya. Nah, maka kesimpulannya berarti rata-rata nilai siswa kelas 8 di SLTA sama dengan 75. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.